Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Akila, berjumpa lagi dengan Ibu Atin, Guru Matematika SMP Negeri 3 Kota Serang. Pertemuan kali ini kita akan membahas Matematika kelas 7 semester 1, yaitu bilangan bulat. Pada pembahasan bilangan bulat, selain kalian dapat mengenal definisi daripada bilangan bulat, kalian juga dapat membedakan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat dengan benar. Untuk itu, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi dalam pembelajaran. Sebelum mengenal bilangan bulat, Ibu mengajak kalian untuk mengingat kembali kumpulan-kumpulan bilangan yang sudah kalian dapatkan di sekolah dasar. Di antaranya ada bilangan asli. Apakah bilangan asli? Masih ingatkah kalian? Ya, betul. Bilangan asli adalah bilangan bulat, bukan 0. Kita lihat contohnya. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Kita lihat contoh di sini. 2 apakah habis dibagi 2? Iya, betul, habis. 4 habiskah dibagi 2? Iya, betul. 6 habis dibagi 2? Iya, betul, dan seterusnya. Kita lihat bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contoh dari bilangan ganjil, L adalah himpunan 1, 3, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan asli ditambah dengan 0. Kita tadi di atas sudah belajar bilangan asli, tinggal kita tambahkan dengan 0. Oke. Nah, sekarang bilangan prima. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Ya, betul. Bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima. R adalah himpunan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita lihat contoh di sini. Faktor dari 2, yaitu 1 dan 2. Ada lagi nggak faktor dari 2? Nggak ada. Maka 2 termasuk bilangan prima. Dan seterusnya. Oke? Setelah kalian mengingat kembali tentang kumpulan-kumpulan bilangan, nah sekarang sudah ingatkah kalian tentang bilangan bulat? Oke. Nah, kita lihat dulu contohnya. 3. Apakah 3 masuk dalam bilangan bulat? Iya, betul. 1/2. 1/2 apakah bilangan bulat? Bukan. 1/2 adalah bilangan pecahan. 5,5 apakah bilangan bulat? Bukan. 5,5 adalah bilangan desimal. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki nilai pecahan dan desimal. Nah, sekarang kita lihat komponen untuk bilangan bulat. Apa sih itu komponen bilangan bulat? Kita lihat di sini. Ada bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Jika disajikan dalam bentuk garis bilangan, maka akan tampak seperti ini. 0, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0 dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Nah, apa itu bilangan bulat positif? Yaitu bilangan bulat yang
lebih dari 0 karena dia ke sebelah kanan. Kalau bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat yang kurang dari 0 karena berada di sebelah kiri. Nah, sekarang setelah kita mengenal bilangan bulat, kita membandingkan bilangan bulat. Bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Kita amati dulu garis bilangan yang ada di sini. 0 bilangan bulat positif ya yang mengarah ke kanan, dan bilangan bulat negatif yang mengarah ke kiri. Nah, bagaimana nilainya? Amati di sini, 0. Semakin ke kanan berarti nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin ke kiri berarti negatifnya semakin besar kan, tapi nilainya semakin kecil. Contoh di sini misalkan negatif 2 ke 0, berarti besar mana? Iya, besar 0. Kan angkanya di sini besar 2, Bu. Iya, tapi ada negatifnya. Jadi, untuk nilainya berarti besar 0. Nilai untuk negatif semakin bilangannya besar, maka nilainya semakin kecil. Kita lihat di sini contohnya. Manakah dari bilangan berikut yang lebih kecil atau lebih besar? 4 dengan 3, kalian bisa melihat di garis bilangannya. 4 ke 3, berarti 4 ke 3 itu mengarahnya ke kiri, berarti otomatis 4 lebih besar dari 3. Min 2 dengan 0, kalian lihat garis bilangannya. Min 2 dengan 0, min 2 itu mengarahnya ke kiri lagi, berarti min 2 lebih besar dari 0. Pinter. Karena min 2 semakin ke kiri kan, semakin kecil. Min 3 dengan negatif 1. Bagaimana? Min 3 dengan negatif 1. Min 3 arahnya ke kiri lagi. Sedangkan negatif 1 sebelah kanannya negatif 3. Berarti negatif 3 dengan negatif 1 nilainya lebih kecil. Ya. Nanti anak-anak untuk mengingat kembali lebih kecil atau lebih besar itu bagaimana? Itu sudah ada tanda seperti ini ya kan? Nah, nanti tinggal depannya kalian kasih garis aja. Nanti membentuk huruf apa? Kalau lebih kecil berarti membentuk huruf K itu. Kalau lebih besar membentuk huruf B ya. Itu untuk mengingatnya. Nah, sekarang kita mengurutkan bilangan bulat. Kalau tadi kita sudah belajar mengenal bilangan bulat, sudah bisa membandingkan bilangan bulat, nah otomatis kalian akan bisa mengurutkan bilangan bulat. Contoh di sini, urutkanlah bilangan bulat 6, min 2, 8, 4, 0, negatif 4 mulai dari yang terkecil. Bagaimana caranya? Ingat kembali tadi pada saat kalian membandingkan bilangan bulat. Pada bilangan bulat, untuk bilangan bulat negatif, kita cari semakin bilangannya besar untuk negatif, maka nilainya semakin kecil. Nah, untuk positif, semakin bilangannya besar berarti ya nilainya semakin besar. Kita cari dulu yang terkecil. Negatif 4 ya kan, dengan min 2 berarti negatif 4 lebih kecil. Negatif 4, negatif 2, terus 0, terus 4, terus 6 dan 8, yaitu penyelesaiannya. Nah, bagaimana kalau dibalik? Urutkanlah bilangan bulat 15, min 5, 7, min 3, 5, 1, 9 mulai dari yang terbesar. Kalau yang terbesar, cari dulu bilangan yang terbesar, kita simpan di depan sampai mundur ke yang terkecil. Yang paling kecil mana? Cari bilangan negatif yang angkanya paling besar, itulah nilai yang terkecil. Jadi kita lihat positifnya yang paling besar 15, terus 9, 7, 5,
5, 1, negatif 3, dan negatif 5. Itu untuk penyelesaian urutan dari terbesar ke yang terkecil. Demikianlah video pembelajaran untuk bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas kalian. Bagi anak-anak yang belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar, atau khusus untuk anak-anak ibu SMP Negeri 3 Kota Serang, silakan chat melalui via WA. Selamat belajar dan selamat mencoba. Sukses selalu untuk kalian.